pembelajaran kali ini yaitu memahami proses reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan Ananda dapat pertama, mengidentifikasi proses reproduksi pada tumbuhan, kedua, mengidentifikasi proses reproduksi pada hewan. Adapun manfaat mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari kali ini dalam kehidupan sehari-hari adalah Ananda lebih mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan maupun hewan secara tepat. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Bagian pertama, reproduksi tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Satu, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara perkawinan melalui proses bertemunya antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Alat reproduksi pada jantan biasa disebut dengan serbuk sari, dan alat reproduksi betina pada tumbuhan biasa disebut dengan putik. Proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif atau perkawinan ini biasa disebut dengan penyerbukan atau pembuahan. Proses penyerbukan pada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap atau sempurna lebih mudah terjadi karena pada tumbuhan dengan bunga lengkap terdapat sel reproduksi jantan dan sel reproduksi betina. Serbuk sari yang jatuh di kepala putik akan menyebabkan terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan untuk tumbuhan dengan bunga tidak lengkap, hanya terdapat satu sel reproduksi sehingga membutuhkan bantuan atau proses dari luar untuk melakukan penyerbukan. Proses terjadinya penyerbukan pada tumbuhan yang memiliki bunga tidak lengkap dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hembusan angin, bantuan serangga, dan bantuan manusia. Macam-macam penyerbukan. Adapun macam-macam penyerbukan terbagi menjadi dua, yaitu karena pengaruh dari faktor lingkungan dan faktor berasal serbuk sari tersebut. A. Berdasarkan faktor. Secara teknis, macam penyerbukan didasarkan pada faktor penyebabnya terbagi atas 4. 1. Faktor angin atau anemogami, yaitu penyerbukan yang disebabkan oleh angin. 2. Faktor hewan atau zoidiogami, penyerbukan disebabkan oleh faktor hewan. Adapun hewan-hewan yang berperan besar dalam proses penyerbukan ini diantaranya entomogami, yang disebabkan oleh serangga, ornitogami, penyerbukan karena bantuan burung, Chiropterogami, penyerbukan karena bantuan kelelawar, dan Malacogami, penyerbukan karena bantuan siput. 3. Faktor air atau hidrogami, yaitu penyerbukan disebabkan oleh air. Adapun contoh tanaman yang melakukan jenis penyerbukan ini adalah hidrilla. 4. Faktor manusia atau antropogami, yaitu penyerbukan disebabkan oleh campur tangan manusia. Contoh dari penyerbukan jenis ini adalah tanaman vanili. B. Berdasarkan asal serbuk sari. Pada dasarnya, penyerbukan ini dibagi menjadi 4. 1. Autogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari tanaman itu sendiri. 2. Geitonogami, penyerbukan pada tanaman di mana serbuk sarinya berasal dari bunga lain, akan tetapi masih satu jenis tanaman itu. 3. Alogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari tanaman lain akan tetapi masih sejenis. 4. Bastard, penyerbukan yang terjadi di mana serbuk sari tersebut asalnya dari bunga lain, akan tetapi tumbuhan tersebut sudah berbeda jenis. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa adanya perkawinan atau tanpa membutuhkan sel reproduksi jantan maupun sel reproduksi betina. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami, yaitu terjadinya proses memperbanyak atau bertambah keturunan dengan spesies atau jenis yang sama dengan induk, secara alami tanpa bantuan dari luar. Yang termasuk ke dalam perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami adalah rimpang, contohnya adalah yaitu jahe, lengkuas, kunyit, kemudian spora. Contohnya itu pada tumbuhan jamur, tumbuhan paku, ganggang, tunas, pisang, tebu, dan tumbuhan bambu. Tunas daun, yaitu pada tumbuhan cocor bebek. Kemudian umbi batang, yaitu pada ubi jalar, kentang.
umbi lapis yaitu pada bawang merah, bawang putih, kemudian geragi atau stolen pada rumput teki dan arbei, kemudian umbi akar yaitu pada wortel dan bunga dahlia, selanjutnya membelah diri yaitu ganggang hijau dan volvox. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan, yaitu terjadinya proses memperbanyak atau bertambah keturunan dengan spesies atau jenis yang sama dengan induk, dengan bantuan manusia, yang termasuk proses perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan antara lain, stek batang, yaitu contoh ubi kayu, kaktus, kemudian cangkok, tanaman jeruk, mangga, rambutan, jambu, kemudian menempel atau okulasi, yaitu kemudian menyambung kopulasi, contohnya yaitu pada mangga, jeruk, dan lainnya. Kemudian merunduk, yaitu terjadi pada tumbuhan apel, anggur, selada, jambu air, mawar, melati, arbei, dan lainnya. Kita masuk kepada bagian kedua, yaitu reproduksi hewan. Hewan bereproduksi secara 1. Reproduksi aseksual. Reproduksi secara aseksual adalah suatu cara perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan tanpa melalui proses fertilisasi atau perkawinan dengan lawan jenisnya. Pada umumnya, proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Beberapa contoh cara perkembangbiakan dilakukan hewan secara tak kawin di antaranya, yakni membelah diri, fragmentasi, tunas. Selanjutnya, reproduksi seksual. Penggolongan hewan berdasarkan perkembangannya dibagi dalam 3 kategori. 1. Perkembangbiakan hewan ovipar atau bertelur. Hewan yang digolongkan sebagai hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, perkembangbiakan hewan vivipar, beranak atau melahirkan, yaitu hewan mengandung anaknya selama beberapa waktu, lamanya waktu mengandung setiap hewan berbeda-beda. Contoh itu pada kambing, kucing, harimau, dan lainnya. 3. Perkembangbiakan hewan ovovivipar, bertelur atau melahirkan, yaitu hewan yang digolongkan sebagai hewan yang proses pembuahannya terjadi dalam tubuh induk betinanya, berupa bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, reproduksi hewan yang ketiga yaitu metamorfosis. Metamorfosis terjadi pada hewan, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau homo metabola adalah metamorfosis yang biasanya pada hewan hanya melewati 4 fase dalam kelahirannya, yaitu fase telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Bukan hanya itu, perubahan pada organ dan fungsi tubuhnya juga adalah ciri hewan bermetamorfosis sempurna. Contohnya itu pada kupu-kupu. Ini adalah siklus hidup pada kupu-kupu atau metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kemudian katak. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, yaitu hewan yang biasanya melewati 3 fase, telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Golongan ini tidak melewati masa pupa dan pada pertumbuhannya pun tidak memiliki perubahan yang besar, seperti halnya metamorfosis sempurna yang memiliki perubahan besar pada organ tubuh dan fungsinya. Contohnya itu adalah pada belalang. Ini adalah metamorfosis belalang. Kemudian jangkrik. Nah, ini juga metamorfosis pada hewan jangkrik. Baiklah, itu tadi paparan materi tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, marilah kita simpulkan secara bersama, di mana materi kita pada hari ini yaitu reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang pertama, reproduksi tumbuhan terbagi atas dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif dengan cara perkawinan, yaitu dengan cara penyerbukan, sedangkan secara vegetatif yaitu secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Selanjutnya, reproduksi pada hewan terbagi atas reproduksi aseksual dengan cara membelah diri, tunas, dan fragmentasi, kemudian secara seksual dengan cara perkembangbiakan yang terbagi atas 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian yang ketiga,
yaitu secara metamorfosis, di mana metamorfosis terbagi atas dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, itu tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mengenai reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, silakan Ananda akses atau download handout pertemuan 1 KD 3.7 pada kegiatan pembelajaran 1 yang sudah ada pada laman Learning Pad Biologi untuk lebih mendalami materi kali ini. Selanjutnya, kerjakan tugas pertemuan 1 KD 3.7. Terakhir, jangan lupa kerjakan ulangan harian pertemuan 1 KD 3.7. Demikianlah serangkaian Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng. Mantap.